Oke teman-teman, akhir-akhir ini tuh aku sering ditanya soal STB ya teman-teman, dan pertanyaannya itu senada teman-teman, yaitu STB merek apa yang bagus ya teman-teman. Nah itu sering sekali ditanyai seperti itu untuk akhir-akhir ini, dan jawabanku pasti sama ya teman-teman, yaitu ya semua STB sama saja teman-teman untuk saat ini ya. Tidak ada yang wah gitu loh, di setiap merek itu tidak ada yang wah sebenarnya ya, cuman ya kebanyakan sih kemakan omongan ya teman-teman. Jadi ada yang bilang merek ini bagus, merek itu bagus, ini itu gitu ya. Cuman sebenarnya produk STB itu semua merek ya itu sama saja teman-teman. Yang membedakan palingan cuman adaptornya saja teman-teman, ada yang terpisah, ada yang jadi satu sekalian sama STB-nya ya teman-teman. Nah, ini aku baru saja membeli merek ini dengan harga 215.000 ya teman-teman nih. Ini aku belinya di toko yang bukan langgananku teman-teman ya, karena ini butuh aja ya, butuh STB untuk dipasangkan ke ke keluarga gitulah teman-teman ya. Dan penampilannya seperti ini STB-nya ya teman-teman ya. Nah ini yang didapatkan. Terus ini ada instruction manual. Terus untuk bungkusnya ini udah aku unboxing ya teman-teman di toko untuk mencoba nyala saja dan memastikan tidak boot loop ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya STB terus di displaynya ini muncul atau muncul atau mentok di proses booting ya, atau BOOT muter aja di situ. Teman-teman bisa mengecek kondisi power supply-nya teman-teman ya. Dan ini untuk merek ini itu biasanya langsung dicolokkan seperti ini ya teman-teman, tidak menggunakan adaptor. Tampilannya seperti ini, bagian belakang, bagian depan, bagian bawah ya seperti ini. Dan yang didapatkan adalah kabel RCA dengan kualitas kaleng kerupuk. Terus dapat baterai, ini buat di remote ya teman-teman, bukan buat STB nya, ini buat di remote dengan kualitas baterai yang kaleng kerupuk juga. Dan tidak ada apapun lagi teman-teman ya. Nah, terus di sini kalau teman-teman lihat di bungkusnya ini kan ada kayak gini ya teman-teman. Nah ini semua STB itu bisa kayak gini teman-teman ya. Jadi bisa dihubungkan ke router untuk internet, bisa dihubungkan dari HP, terus tablet dan PC ya mungkin. Nah, jadi semua merek STB itu bisa seperti ini teman-teman. Tinggal teman-teman belikan antena dongle WiFi ya teman-teman. Nah, tinggal teman-teman colokkan di lubang USB bagian belakang sini ya teman-teman. Ini juga bisa, di depan juga bisa, itu sama saja teman-teman. Dan setelah tak unboxing di toko ya, terus pulang, ini aku coba compare dengan STB yang sudah pernah aku beli sebelumnya ya teman-teman. Nah ini mereknya ini harganya ini 240.000 ya teman-teman. Ini belinya di toko elektro langgananku teman-teman. Nah yang teman-teman dapatkan kabel HDMI, kartu garansi, instruction manual, kabel RCA, remote sudah pasti, sama baterainya ya. Dan itu aja teman-teman yang teman-teman dapatkan ya. Nah ini 215.000 dengan 240.000, bedanya cuman nggak dapet kabel HDMI saja teman-teman. Nah ini kabelnya, ini asli bawaannya teman-teman. Nah ini karena di TV ku nggak ada HDMI ya teman-teman, jadi hanya bisa sinyal analog seperti ini menggunakan RCA. Dan karena ini ya, karena aku juga masih perlu yang namanya VCD player ya teman-teman, DVD player. Jadi untuk kabel RCA bawaan dari ini aku potong menjadi dua seperti ini, dan aku rakit sebuah selektor seperti ini ya, RCA selektor. Nah ini baru nanti ke TV teman-teman ya. Nah nanti kalau mau pakai STB tinggal dipencet atau
sebaliknya ya teman-teman. Nah ini random aja teman-teman nyoloknya, satu STB, satu ke output RCA dari DVD player ya, dan ini tinggal disambungkan ke TV ya. Dan buat teman-teman yang ini aja yang nggak butuh seperti ini, teman-teman aku saranin pakai kabel RCA yang bagus ya teman-teman, jangan pakai yang bawaannya, karena kabel RCA bawaannya ini rentan putus ya teman-teman. Putusnya ini bukan dari luar tapi serabut di bagian dalam ya. Nah ini sangat buruk. Jadi teman-teman belikan saja kabel RCA yang isi 3 seperti ini, yang paling harganya sekisaran 15 sampai 25 ribuan lah teman-teman ya, atau teman-teman bikin sendiri juga bisa ya teman-teman. Nah ini kalau perbandingan STB nya ya, ini yang punyaku sendiri, ini buat ya anggap saja servisan ya teman-teman. Nah ini aku compare ya. Nah seperti ini, tombol-tombolnya sih sama ya, tampilan bodinya juga sama teman-teman. Nah ini untuk belakangnya, soket-soketnya itu sebenarnya sama saja teman-teman. Bagian belakangnya juga seperti ini ya. Nah sama ya teman-teman. Nah ini aku coba bongkar sekalian teman-teman untuk mengetahui atau mengcompare kira-kira antara merek Apple ini dengan Efinix ini dalemannya seperti apa ya. Ini aku buka dulu teman-teman. Rusak segelnya juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke, karena ini mau tak buang teman-teman plastiknya ini. Nah ini kan di bodinya ini kan ada plastiknya ya, ini mau tak klentek teman-teman ya. Ini bagian atas ini karena buat sirkulasi ya teman-teman, biar enak. Nah terus ini aku bongkarkan ke yang milikku ini ya teman-teman. Oke, ampun. Nah teman-teman bisa membandingkan sendiri ya. Nah ini yang Efinix punyaku, terus ini dari Matrix ya. Nah, sebenarnya rangkaiannya sih sama teman-teman, bedanya power supply-nya ini ada di dalam onboard sama tunernya, dengan yang terpisah dengan power supply-nya ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah, dan ini ada buzzernya ya, setiap produk STB itu pasti ada buzzernya seperti ini. Nah ini buat buat sirine bencana teman-teman ya. Jadi di menu settingan itu jangan lupa untuk mencocokkan kode pos ya teman-teman. Di itunya, di settingannya itu ada kode pos, itu cocokin dengan kode pos di tempat teman-teman ya. Jadi kalau nanti di tempat teman-teman ini terdapat atau terjadi yang namanya bencana atau apa gitu ya, buzzer ini akan bunyi teman-teman ya, akan ya bunyilah pokoknya ya. Nah, jadi ini buzzer ini bukan untuk pertanda error ya, tapi peringatan teman-teman ya. Kalau di di markas tentara gitu kayak sirine gitu ya, kayak warning lah buat para anggota militer bahwa mungkin ada perang atau apa gitu ya, di film-film kayak gitulah teman-teman ya. Nah, dan untuk adaptornya yang milikku ini seperti ini ya teman-teman. Adaptornya seperti ini, dan kalau dicolokkan tegangannya itu adalah 5 volt ya teman-teman. Jadi 5 volt. Jadi kalau teman-teman nanti kedepannya tahu-tahu mati, teman-teman bisa mengecek adaptornya ya. 5 volt ya teman-teman.
volt 1,5 ampere, atau misalnya kalau rusak teman-teman bisa belikan yang 2 ampere juga nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting tegangannya adalah 5 volt teman-teman, bukan 12 volt ya teman-teman. Nah ini banyak sekali yang bilang bahwa STB ini bekerja di tegangan 12 volt ya, banyak sekali yang bilang, padahal tegangan kerja dari dari power supply-nya ini itu hanya 5 volt teman-teman. Nah ini aku coba cekkan yang metrik ya, kira-kira dia outputnya berapa volt ya. Booting seperti ini. Nah ini kalau dia mentok di mode ini teman-teman bisa cek power supply-nya ya, seperti ini. Ini kok enggak ini. Nah jadi kalau bentar teman-teman, bentar. Nah kalau dia masih tulisannya masih boot ya, ini kan bukan boot ya. Nah, kalau tulisannya masih mumet aja di boot, teman-teman bisa cek bagian power supply-nya teman-teman. Nah, pastikan power supply-nya outputnya masih normal. Kalau nggak normal dia ya boot loop teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan langsung keburu ngeflash atau semacamnya teman-teman ya, karena ini hanya masalah power supply-nya saja teman-teman. Nah ini untuk ngeceknya ini di bagian bentar, ini posisi tercolok ya teman-teman, jadi harus hati-hati. Oke, ini ada ada IC regulator yang deket elko ini, yang tak tunjuk ini ya. Ini IC regulator, kita ukur dari situ teman-teman ya. Ini groundnya bisa kita sambungkan ke body aja, terus kita sambungkan ke out ya teman-teman. Oke, gini aja. Oke ya teman-teman, bisa lihat ya 5 volt ya, 5 volt. Jadi tegangan kerja STB itu 5 volt teman-teman, bukan 12 ya, hati-hati. Nah, takutnya kalau teman-teman punya yang seperti punyaku ini yang adaptornya terpisah terus bermasalah, teman-teman langsung beli asal aja tanpa membaca nih ya, 5 volt 1,5 ampere, atau misalnya kalau nggak ada teman-teman bisa belikan satu yang ini ya, yang 2 ampere teman-teman ya. Kalau yang 1,5 ini nggak ada, teman-teman bisa belikan yang 2 ampere ya teman-teman, 5 volt 2 ampere itu bisa. Jadi teman-teman tidak harus tidak harus benar-benar 1,5, teman-teman bisa belikan 2 ampere saja, itu sudah cukup teman-teman ya. Nah ini rangkaiannya sih sebenarnya tetap sama ya teman-teman, rangkaiannya itu tetap sama, yang membedakan adalah adaptornya onboard sama adaptornya terpisah. Dan mana yang lebih bagus? Ya jawabanku adaptor terpisah seperti ini teman-teman ya. Adaptornya terpisah seperti ini itu lebih bagus sebenarnya, walaupun memang kelihatannya agak sedikit ribet, tapi ini lebih bagus teman-teman. Kenapa? Karena frekuensi liar yang ada di bagian power supply-nya ini bisa diberi jarak sejauh mungkin ya. Nah kalau ini kan langsung ya, ada power supply-nya di sini, terus tunernya ada di sini. Ini kan sangat-sangat ya, sebenarnya sih nggak begitu ya, tidak begitu mengkontaminasi sebenarnya teman-teman ya untuk frekuensi liarnya. Cuman yang tidak onboard itu lebih bagus daripada yang onboard ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke ya, aku rasa sudah menjawab pertanyaan teman-teman ini ya, terutama yang di lingkunganku, bahwa STB apa yang bagus ya. Jawabannya semua STB itu sama saja teman-teman ya, sama saja, bedanya paling di power supply-nya
power supply-nya on board jadi satu dengan dengan yang terpisah seperti yang aku miliki ini ya teman-teman. Nah, ini ada plastiknya teman-teman. Nah, ini kalau bisa teman-teman klentek aja teman-teman ya. Ini ada plastiknya ini. Ada plastiknya. Oh, ini ada plastiknya ini teman-teman. Ini kalau nggak diklentek ya, ini sirkulasi udaranya ini akan tersumbat teman-teman. Nah, kalau di ini milikku ini dia bersih ya teman-teman. Jadi di celah-celahnya ini bolong teman-teman ya. Walaupun nggak begitu terlihat, tapi ini bolong teman-teman ya. Kalau yang seperti ini dia tersumbat oleh plastik teman-teman ya. Nah, ini bisa pakai blower aja teman-teman biar lebih cepat di blower gitu. Nanti plastiknya akan mengkerut dan bisa lebih mudah kita lepas ya. Dan mungkin segini aja untuk video kali ini. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar ya. Dan ketemu lagi di lain video.